Film diawali dengan penampakan seorang remaja bernama Akira yang sedang dikejar oleh sekumpulan siswa lain. Di dalam pengajaran itu, kita juga diperlihatkan beberapa siswa yang diketahui sebagai sahabat Akira. Mereka adalah Ken, Yuki, Pon, Nishiyama, dan Kato. Setelah itu, Akira pun akhirnya diselamatkan oleh seorang wanita bernama Rei. Rei lalu menunjukkan sebuah kartu kepada Akira, di mana kartu tersebut merupakan kartu milik kakak lelaki Akira yang bernama Atsushi yang sudah hilang sejak 2 tahun silam. 2 tahun yang lalu, Atsushi dan kekasihnya mengunjungi sebuah pulau bernama Higanjima. Sejak saat itu, ia tak pernah kembali lagi. Rei meyakinkan Akira bahwa kakaknya pasti masih hidup di pulau tersebut. Hal itu tentu membuat Akira ingin bertemu dengan kakaknya. Pada akhirnya, Akira dan teman-temannya pun memutuskan untuk ikut dengan Rei dan pergi ke pulau Higanjima untuk menyelamatkan Atsushi dan membawanya pulang. Sesampainya mereka di pulau Higanjima, mereka langsung turun dan menjelajahi sekitar pulau itu. Langit sudah gelap sehingga mereka sedikit kesulitan. Mereka akhirnya tiba di tempat yang terdapat banyak rumah warga. Satu persatu rumah mulai menyala dan akhirnya keluarlah seorang nenek dari salah satu rumah di sana. Mereka sangat terkejut setelah mengetahui bahwa nenek tersebut adalah seorang vampir. Segerombolan vampir pun keluar dari seluruh rumah di sana. Saat dalam keadaan terkepung, mereka pun menyadari bahwa Rei sudah tidak ada di antara mereka. Rei sudah mengkhianati mereka dan kabur menyelamatkan dirinya sendiri. Misi sebenarnya dari Rei adalah membawa manusia untuk dijadikan mangsa di pulau Higanjima. Hal itu ia lakukan atas perintah ketua vampir yang bernama Miyabi. Kembali kepada Akira dan teman-temannya, mereka pun akhirnya terbangun dengan keadaan telah disekap di dalam jeruji besi. Di tempat lainnya, terlihat Rei yang sudah bersama dengan Miyabi. Di sana, Miyabi memperingati Rei untuk tidak bertindak bodoh dan mengkhianatinya. Pada akhirnya, Miyabi pun menghisap darah Rei. Namun itu tidak sampai menginfeksi tubuh Rei dan tidak mengubahnya menjadi vampir. Scene lalu berganti dengan memperlihatkan Akira dan teman-temannya di dalam penjara. Satu persatu dari mereka akan dijadikan tumbal makanan oleh para vampir. Ken lalu mengorbankan dirinya untuk menjadi orang pertama yang akan dijadikan tumbal. Saat dibawa pergi, Ken dengan sengaja membuat kunci penjara yang ada di salah satu vampir pun terjatuh. Ia pun mengisyaratkan hal itu kepada Akira agar bisa bebas dari penjara itu. Setelah itu, Akira dan yang lainnya pun akhirnya bebas dari penjara itu. Saat dalam pelarian, mereka akhirnya melihat Ken yang disekap di bawah tanah dan bersiap untuk dibunuh. Hal itu membuat Akira dan Yuki berniat untuk menolongnya. Pon, Nishiyama, dan Kato pun akhirnya memilih untuk pergi menyelamatkan diri terlebih dahulu dan keluar dari tempat mengerikan itu. Sementara Akira dan Yuki akan pergi menyelamatkan Ken. Di tempat itu, Akira dan Yuki pun bergelut dengan vampir penjaga untuk menyelamatkan Ken. Setelah pertarungan itu, Akira akhirnya mampu menyelamatkan Ken dan tawanan lain keluar dari tempat itu. Peliharaan Miyabi pun melaporkan bahwa ada tawanan yang kabur dari tahanan kepada Miyabi. Alih-alih langsung bertindak dan marah, ia malah merasa tertarik akan hal itu. Rei yang berada di sana terlihat senang karena keberhasilan Akira. Di dalam pelariannya, Akira hampir saja terkena jebakan yang berada di dalam hutan. Namun beruntung ada seseorang yang menyelamatkannya.
Betapa terkejutnya ia bahwa orang yang menyelamatkannya itu adalah Atsushi. Akira pun lantas langsung memeluk Atsushi. Namun di sini terlihat bahwa sikap Atsushi terlihat dingin kepada Akira. Atsushi pun akhirnya mengajak Akira dan yang lainnya untuk segera keluar dari hutan itu. Keesokan harinya, Akira dan yang lainnya akhirnya bertemu dengan Nishiyama dan Kato. Namun ia tak melihat keberadaan Pon di sana. Nishiyama dan Kato pun akhirnya menjelaskan bahwa Pon memilih untuk berpisah dari mereka. Di tempat lainnya terlihat Pon yang sedang tersesat. Namun naas, Pon akhirnya diburu dan berubah menjadi vampir. Atsushi pun akhirnya mengajak Akira dan teman-temannya untuk beristirahat di sebuah markas. Di sana terdapat banyak sekali senjata peninggalan tentara dahulu, namun sudah tidak terpakai lagi. Keesokan harinya, Pon datang ke markas tempat Akira dan teman-temannya berada. Di sana ia mengamuk dan menyerang semuanya. Akira menangis dan tidak tega menyerang Pon, walaupun nyawanya sendiri saat itu sedang dalam bahaya. Beruntung Atsushi datang di saat yang tepat. Ia pun langsung menyelamatkan Akira. Segerombolan vampir pun akhirnya datang dari berbagai penjuru. Perang pun akhirnya terjadi. Akira yang terancam sangat tidak tega menyakiti Pon. Namun Pon terus menyerang Akira tanpa henti. Melihat hal itu, Atsushi dengan terpaksa langsung menusuk Pon dan seketika menewaskannya. Atsushi dan yang lainnya tampak sangat kewalahan dengan jumlah vampir yang sangat banyak. Miyabi yang berada di sana sempat menawarkan kepada Atsushi untuk bergabung dengannya. Namun tentu saja langsung ditolak oleh Atsushi. Saat mencoba kabur, pasukan Miyabi pun langsung menangkap Yuki dan membawanya terbang. Setelah kabur, Akira sangat marah kepada Atsushi yang telah membiarkan Yuki dibawa kabur tanpa melakukan apapun. Atsushi pun mengatakan bahwa ia akan melakukan sesuatu untuk menyelamatkan Yuki. Namun Akira dan yang lainnya harus selamat terlebih dahulu. Malam harinya, Atsushi pun menceritakan apa yang terjadi kepadanya dan kekasihnya. Dahulu, Higanjima adalah pulau biasa yang ditempati dengan aman dan damai. Sampai pada akhirnya, Atsushi memasuki sebuah tempat terlarang dan dengan tidak sengaja membebaskan Miyabi yang sudah terkurung di sana selama ribuan tahun. Setelah bebas, Miyabi langsung menghisap darah kekasih Atsushi hingga tewas. Hal itu menjadi awal mula kehancuran dari Higanjima, di mana setelah kebebasannya itu, Miyabi langsung membebaskan dendamnya kepada para penduduk. Alasan sebenarnya dari Atsushi yang masih tinggal di Pulau Higanjima adalah ingin membalas kematian kekasihnya dengan cara membunuh Miyabi. Keesokan harinya, Atsushi pun akhirnya mengajak Akira dan teman-temannya untuk pergi ke perkampungan di mana masih banyak penduduk di sana. Kampung itu dipimpin oleh seseorang yang bertubuh besar. Semua orang di sana memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk menumpas dan membunuh Miyabi. Di sana Akira akhirnya berlatih untuk menjadi seorang petarung. Setelah beberapa lama, Atsushi pun pergi menghadapi Miyabi sendirian karena ia tak ingin membahayakan siapapun. Sesampainya di sana, ia pun berhasil mengalahkan satu persatu anak buah dari Miyabi. Pertarungan pun akhirnya tak terhindarkan. Atsushi pun dibawa terbang oleh monster dan hendak dibuang dari atas. Namun Rei yang berada di sana memilih untuk mengkhianati Miyabi dan langsung melemparkan pisau ke arah monster tersebut. Monster itu pun akhirnya bisa dikalahkan oleh Atsushi. Rei pun terlihat melakukan perlawanan kepada Miyabi. Namun tentu saja hal itu bisa ditangkis dengan mudah oleh Miyabi.
Miyabi langsung menantang Atsushi untuk berduel dengannya 1 lawan 1. Meski dengan keadaan yang terluka, Atsushi tetap mengiyakan tantangan tersebut. Rei sempat memperingati Atsushi, namun Atsushi tampaknya tak memperdulikan hal itu. Di dalam gua itu, Atsushi dan Rei langsung disambut oleh monster raksasa peliharaan dari Miyabi. Di sana juga terlihat Yuki yang dijadikan umpan untuk monster itu. Atsushi dan Rei pun langsung menyerang monster tersebut. Dengan tiba-tiba, Akira dan pasukan yang lainnya pun datang ke gua itu. Pertarungan pun menjadi semakin sengit. Miyabi lantas memancing Atsushi untuk berduel dengannya di atas. Kembali kepada Rei, setelah pertarungan yang cukup sengit, Rei dan yang lainnya akhirnya bisa melumpuhkan monster itu. Akira pun lantas bergegas menyusul kakaknya yang sedang bertarung melawan Miyabi. Sesampainya di sana, Akira pun langsung bergabung dalam pertarungan itu. Setelah beberapa lama, Akira dan Atsushi pun akhirnya mampu menggores luka di tubuh Miyabi. Pada akhirnya, Atsushi pun harus berkorban dalam pertarungan itu, di mana ia sempat terhisap dan terinfeksi oleh Miyabi. Tak hanya itu, Akira dan Atsushi akhirnya berhasil memenggal kepala Miyabi dan akhirnya menewaskannya. Tak lama kemudian, gua itu pun tiba-tiba meledak. Beruntung Akira dan yang lainnya berhasil keluar dari gua tersebut. Film diakhiri dengan perpisahan antara Akira dan teman-temannya dengan para penduduk pulau. Ketua penduduk pun berterima kasih kepada mereka dan berjanji akan menemukan Pon dan Atsushi serta menguburkan jenazah mereka dengan layak. Rei pun akan ikut mengantar Akira dan yang lainnya.